Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan. Lingkungan perusahaan. Dalam dunia usaha, keberadaan sistem informasi sebagai salah satu komponen yang dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Kedua domain ini memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dalam bentuk karakteristik dunia usaha tersebut. Manajemen dalam menggambarkan hubungan kedua aspek tersebut, perusahaan sebagai penggerak terhadap informasi bisnis, sedangkan informasi perusahaan akan menjadi penentu kinerja perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan memiliki komponen-komponen untuk menjalankan operasional usahanya untuk sumber daya manusia, sarana prasarana, struktur organisasi, proses, biaya organisasi, dan sebagainya. Sistem informasi terdiri komponen-komponen pendukung perusahaan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan saat melakukan operasional perusahaan. Sistem informasi terbentuk dari komponen-komponen hardware, software, dan brainware. Untuk menjalankan sebuah perusahaan, strategi bisnis dan strategi sistem informasi harus saling mendukung, sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang bersangkutan. Menurut Cash et al. 1992 dalam Indrajit, ada beberapa hal yang menarik untuk dianalisis dari gambar. Yang pertama, perusahaan hanya dapat mengontrol komponen dari domain internal, baik yang berhubungan dengan operasional perusahaan maupun sistem informasi. Lingkungan eksternal lainnya sama sekali di luar pengendalian perusahaan. Artinya, pesaing yang terjadi antara perusahaan sebenarnya melakukan penundaan terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga menghasilkan produk maupun jasa perusahaan yang lebih baik. Yang kedua, komponen eksternal sangat mempengaruhi komponen internal, seperti kebijakan pemerintah dalam menetapkan anggaran perusahaan secara internal mempengaruhi perubahan strategi perusahaan. Yang ketiga, kuadran yang paling cepat mengalami perubahan adalah kuadran sistem informasi domain eksternal. Karena semua sistem menggambarkan pesatnya teknologi informasi dengan grafik yang bersifat eksponensial. Yang keempat, ramalan para ahli bidang teknologi informasi akan masa depan yang menyatakan bahwa revolusi besar-besaran dalam kehidupan manusia akan terjadi abad informasi diikuti oleh abad teknologi akan menghasilkan lingkungan makro yang sama sekali jauh berbeda dengan yang ada saat ini. Pada gambar berikut dijelaskan bahwa faktor eksternal perusahaan meliputi pesaing, pelanggan, masyarakat, pemerintah. Sistem informasi meliputi teknologi, pengetahuan, dan bidang. Faktor internal perusahaan meliputi struktur, sumber daya manusia, dan proses. Sistem informasi meliputi infrastruktur, software, aplikasi, dan hardware. Keunggulan bersaing perusahaan. Banyak pendapat mengatakan teknologi informasi merupakan salah satu senjata persaingan. Hal ini tidak perlu dilakukan lagi karena saat ini teknologi informasi telah menjadi salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi aktivitas operasional perusahaan. Sehingga salah satu perusahaan biro perjalanan bekerja sama dengan pihak perbankan untuk menggunakan sebuah kartu kredit sebagai alat pembayaran atas jasa yang ditawarkan dari perusahaan biro perjalanan tersebut. Sebuah perusahaan yang telah memiliki segmen pasar tidak henti-henti meningkatkan kualitas pelayanan agar produk atau jasa yang disajikan lebih kompetitif. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat merubah cara orang berkomunikasi dan bekerja. Namun, lebih jauh lagi, telah membuat alam persaingan baru. Michel Porter dalam manajemen strategi memperkenankan 5 force, 5 kekuatan, yang harus dicermati oleh pihak pimpinan lembaga.
Dalam keadaan seperti ini, setiap perusahaan yang ingin mempertahankan eksistensinya, maka harus benar-benar berusaha memenangkan persaingan dengan meraih jumlah konsumen melalui berbagai strategi. Setiap perusahaan memiliki perencanaan operasional yang disusun dan direvisi secara berkala. Rencana tersebut dikenal dengan work plan, yang secara prinsip menjabarkan strategi perusahaan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dalam proses pencapaian visi maupun misi perusahaan yang bersangkutan, ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi tersebut, yaitu yang pertama, strategi sistem informasi. Hal pokok yang harus dipertimbangkan secara matang yaitu bagaimana mendefinisikan kebutuhan akan sistem informasi manajemen perusahaan secara umum, karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan informasi yang unik. Kedua, kebutuhan akan strategi teknologi dalam sebuah perusahaan adalah risiko tertentu yang akan menjadi tanggungan sehubungan dengan pemilihan salah satu teknologi informasi tertentu. Ketiga, sistem informasi dan strategi teknologi informasi pada perusahaan sudah dapat disusun dengan baik, tetapi akan timbul pertanyaan, siapa yang akan melaksanakannya? Dalam hal ini akan membutuhkan strategi manajemen informasi untuk menjabarkan target pembentukan sistem informasi manajemen perusahaan yang handal dengan mendayakan teknologi informasi yang dapat dioperasionalkan dalam perusahaan. Peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan. Fasilitas yang ditawarkan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan adalah pembentukan jaringan komunikasi antar perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem antar organisasi akan terbentuk jika 2 atau lebih organisasi perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Secara integral, ada 3 jenis sistem yang ditawarkan, yaitu A. Intranet, jaringan internal perusahaan yang menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah secara geografi, baik lokal maupun regional. B. Internet, jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung perusahaan dengan calon konsumen atau pelanggan perusahaan. C. Extranet, jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antar perusahaan pendukungnya seperti departemen dalam perusahaan, masyarakat, pemerintah, pesaing, dan lain sebagainya. Perusahaan yang tertarik untuk melakukan interorganizational system memiliki alasan populer yang mendasarinya, yaitu 1. Program baru. Tujuan kerjasama antar perusahaan untuk menghasilkan produk jasa yang tidak mungkin dihasilkan jika perusahaan berdiri sendiri. Kedua, pelayanan baru. Pelayanan baru yang dihasilkan oleh perusahaan yang bekerja sama. Ketiga, efisiensi. Supaya tercapainya efisiensi atau terlaksananya proses yang lebih murah dan cepat melalui kerjasama antar perusahaan. Keempat, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat melalui corporate social responsibility. 5. Outsourcing, menggunakan jasa lain untuk membantu melakukan aktivitas perusahaan. Outsourcing adalah proses subkontrak kepada pihak ketiga atau perusahaan. 6. Membangun citra perusahaan, menunjang kelancaran aktivitas perusahaan tersebut. Ketujuh, operasi bersama, dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada konsumen. 8. Aliansi strategis, kerjasama antar beberapa perusahaan untuk tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. Teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan. Kecepatan perkembangan teknologi informasi sangat tinggi, sehingga sangat sulit bagi perusahaan menyusun strategi dalam mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang. Dalam hal ini, ada 3 kunci utama yang mendukung teknologi informasi yang dapat dijadikan aset perusahaan dalam jangka panjang. Adalah yang pertama, sumber daya manusia.
Yang dimaksud sumber daya manusia yaitu para staf penanggung jawab perencanaan dan perkembangan teknologi informasi pada sebuah perusahaan, sehingga para staf tersebut benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap pengoperasian teknologi informasi. Di samping harus memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan sehari-hari, dan selalu mencari kesempatan dalam penggunaan teknologi informasi untuk kemajuan perusahaan tersebut. Yang kedua, teknologi seluruh infrastruktur teknologi informasi, termasuk perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, dipergunakan secara bersama-sama dalam proses operasional perusahaan, karena merupakan tulang punggung terciptanya sistem yang terintegrasi, dengan biaya yang relatif terjangkau, untuk biaya operasional, pengembangan maupun biaya pemeliharaan. Dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, perusahaan harus membangun infrastrukturnya. Misalnya perangkat keras diganti dari waktu ke waktu, upgrade, aplikasinya diinstalasi atau ulang untuk versi yang terbaru. Sistem informasi disesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang tersedia pada perusahaan yang bersangkutan. Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan teknologi informasi dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pengambilan keputusan. Menjalin suatu relasi berarti membagi resiko dan tanggung jawab. Dalam mewujudkan relasi ini harus didukung oleh pimpinan tertinggi perusahaan sehingga akan bertanggung jawab pada aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang berorientasi pada proses bukan berdasarkan fungsi organisasi. Manajemen supply chain dan sistem informasi korporat terpadu. Sistem informasi terpadu, konsep SCM yang memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait dalam sebuah sistem bisnis. 3 aliran entiti yang harus dikelola secara baik dalam perusahaan yaitu aliran produk dan jasa, aliran uang, aliran dokumen. Sistem informasi terpadu sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen data, aplikasi, dan teknologi yang saling kait-mengkait untuk mendukung kebutuhan informasi dari perusahaan. 2 tugas utama dari sistem informasi terpadu yaitu mengumpulkan, menciptakan, mengolah data mentah sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi para stakeholder, menyimpan dan menyebarluaskan data, informasi, dan pengetahuan tersebut kepada stakeholder lain yang berada di luar perusahaan. Arsitektur sistem informasi korporat terpadu. Minimal terdapat 4 orang yang membutuhkan informasi. Yang pertama, konsumen atau pelanggan. Karena merekalah pembisnis ada sehingga mereka pasti membutuhkan berbagai jenis informasi terkait produk atau jasa yang dibeli. Manajemen, karena merekalah penggerak utama dari pengelolaan perusahaan. Staff, karena pada level operasional mereka yang sehari-hari berhadapan langsung dengan aktivitas penciptaan produk. Business partner, mereka yang menjadi pemasok bahan-bahan maupun sumber daya lain. Masing-masing stakeholder di atas berhadapan secara langsung dengan satu atau lebih subsistem aplikasi yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat 8 komponen utama dalam arsitektur sistem informasi korporat terpadu. Yang pertama, Selling Chain Management Information System. Subsistem yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan agar mereka dapat dengan mudah mengadakan akses terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan akan informasi. Yang kedua, Customer Relationship Management Information System. Subsistem yang berfungsi sebagai sarana komunikasi efektif antara pelanggan dengan perusahaan,
terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan informasi maupun untuk pelayanan lainnya, sehubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, Enterprise Resource Planning Information System, subsistem yang secara langsung berfungsi mengintegrasikan proses-proses penciptaan produk atau jasa dari perusahaan, mulai dari dipesannya bahan-bahan mentah dan fasilitas produksi, sampai dengan terciptanya produk jadi yang siap ditawarkan kepada pelanggan. 4. Management Control Information System, subsistem yang bertanggung jawab memberikan data dan informasi bagi keperluan pengambilan keputusan manajemen perusahaan dan stakeholder lainnya, baik keputusan-keputusan yang bersifat strategis maupun taktis sehari-hari. Yang kelima, Administrative Control Information System, subsistem yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang terselenggaranya proses-proses administrasi perusahaan yang menjadi tulang punggung komunikasi antar staf-staf di dalam perusahaan. Yang keenam, Supply Chain Management Information System, subsistem yang menghubungkan sistem informasi internal perusahaan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh para rekanan bisnis, terutama para pemasok bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketujuh, Enterprise Application Integration Information System, subsistem yang memiliki tanggung jawab utama mengintegrasikan berbagai subsistem yang terbesar di berbagai divisi atau fungsi yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir, Knowledge Stone Application Information System, subsistem yang memfokuskan diri pada penyediaan fungsi-fungsi intelijen bagi perusahaan yang merupakan hasil pengolahan berbagai data dan informasi yang terbesar di berbagai sistem basis data perusahaan. Strategi membangun sistem informasi korporat terpadu. Membangun sistem informasi korporat terpadu berdasarkan arsitektur yang ada lebih merupakan sebuah perjalanan dibandingkan sebagai sebuah tujuan, terutama bagi manajemen yang belum terbiasa dengan adanya infrastruktur teknologi di dalam perusahaan. Perusahaan pada umumnya akan melalui 5 tahapan evolusi dalam mengembangkan sistem informasinya. Yang pertama, The Cross-Functional Business Unit, yang merupakan pengembangan modul aplikasi untuk fungsi bisnis tertentu saja, seperti misalnya untuk keperluan transaksi pembelian, penyusunan laporan keuangan, pencetakan slip gaji pegawai, dan lain sebagainya. Yang kedua, The Strategic Business Unit, yang merupakan hasil penyatuan beberapa fungsi manajemen di dalam sebuah divisi atau business unit tertentu untuk membantu manajemen dan staf dalam mencapai objektif yang ditargetkan terhadap divisi atau business unit tersebut. Yang ketiga, The Integrated Enterprise, yang merupakan sebuah sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai modul-modul aplikasi yang dimiliki seluruh divisi atau business unit yang ada di dalam perusahaan, di mana merupakan embrio dari sistem informasi korporat terpadu. Yang keempat, The Extended Enterprise, yang merupakan penggabungan antara sistem informasi korporat terpadu yang telah dimiliki oleh internal perusahaan dengan satu atau lebih subsistem dari perusahaan atau entiti lain yang merupakan mitra kerja dari perusahaan terkait. Dan yang kelima, The Inter-Enterprise Community, yang merupakan hasil dari berbagai hubungan integrasi sistem informasi antar perusahaan yang ada dalam komunikasi bisnis, sehingga membentuk jejaring sistem informasi yang sangat besar dan luas cakupannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.